Halo semuanya, hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan mereview kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang suku Minang. Suku Minang adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang juga mempunyai budaya yang sangat beragam, seperti rumah adat, makanan khas, alat musik tradisional, tarian tradisional, hingga legenda yang sudah sangat terkenal. Nah, itulah sedikit pengulangan tentang suku Minang. Untuk materi hari ini, kita akan mengulang kembali tentang sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Untuk bahan bacanya, kalian bisa buka buku tema 2 halaman 7 ataupun juga bisa membuka LSPS IPS kelas 4 halaman 29. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mengetahui tentang jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dan juga beberapa contohnya. Nah, apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini dapat diambil dan juga dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itulah dua jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Nah, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Contohnya itu seperti hewan, tumbuhan, sinar matahari, tanah, air, dan juga udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya itu seperti emas, perak, minyak bumi, dan berbagai jenis barang tambang lainnya. Oleh karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah memanfaatkannya dengan bijaksana. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, supaya kalian tidak bosan, ayo kita lakukan kegiatan kelas berikut ini. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian di sini ada tugas, ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan harian kalian. Gambarnya itu tidak perlu dibuat. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan juga bidang studi. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas hari ini, silakan buka buku tema 3, halaman 5. Atau juga bisa membuka LSPS IPS kelas 4, halaman 5, 6, dan 8. Kalian baca-baca terlebih dahulu, itu akan saya jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Sekian dulu video pembelajaran dari hari ini. Terima kasih.